Ribuan anggota suku Mei dari 3 kabupaten dimobilisasi. Mengadili dana bombastis 1. diharapkan hasilnya pun fantastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Anissa Fitriani. Di sini gue dan teman-teman gue akan ngebahas soal-soal sosiologi. Materi yang mencakup dalam soal tersebut terdapat 6. Ada konflik sosial, masalah sosial, kelompok sosial, struktur sosial, masyarakat majemuk, dan yang terakhir ada integrasi sosial. Untuk soal yang akan gue bahas nanti mengenai konflik sosial. Soal yang pertama, perlu dan dapat disadari bersama bahwa nilai merupakan pandangan mengenai suatu hal yang baik dan diwujudkan dengan norma atau aturan maupun larangan. Nilai dan norma sangat perlu dijunjung tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu yang hidup bermasyarakat juga harus bertindak atau berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Namun, jika ketidakserasian hubungan yang terjalin antara tindakan sosial dengan norma dan nilai dapat mengakibatkan A. Kesejahteraan sosial, B. Keselarasan sosial, C. Keteraturan sosial, D. Perubahan sosial, dan E. Konflik sosial. Jawaban yang benar yaitu E. Konflik sosial. Dikarenakan secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok ketika salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik sosial terjadi karena adanya ketidakselarasan antara tindakan sosial dengan nilai maupun norma yang berlaku di masyarakat. Pelanggaran nilai dan norma di masyarakat akan membuat masyarakat kacau dan tidak teratur. Untuk pertanyaan yang kedua, diketahui bahwa setiap ahli sosiologi seringkali memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengartikan konflik sosial. Salah satu ahli sosiologi tersebut berpendapat bahwa konflik sosial sebagai pertentangan kelas, dan terdapat sebuah fakta menurut pandangannya, yakni adanya kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang yang berbeda dalam kelas yang berbeda dapat menimbulkan suatu konflik. Lantas, siapakah ahli sosiologi yang memiliki pandangan tersebut? A. Rolf Dahrendorf, B. Karl Marx, C. Lewis Althusser, D. Sir John Canto, E. Robbins. Untuk jawaban yang benar yaitu B. Dikarenakan ahli sosiologi yang mengungkapkan pandangan mengenai definisi konflik sosial di atas yaitu Karl Marx. Untuk penjelasannya, jadi konflik sosial menurut Karl Marx yaitu memiliki pandangan tentang konflik sosial sebagai pertentangan kelas. Masyarakat yang berbeda dalam konflik dikuasai oleh kelompok dominan. Adanya pihak yang lebih dominan, muncul pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai. Kedua, pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda atau bertentangan, sehingga dapat menimbulkan sebuah konflik. Lalu, Karl Marx juga menemukan sebuah fakta menurut pandangannya, yaitu yang pertama adanya struktur kelas dalam masyarakat, yang kedua adanya kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang yang berada dalam kelas yang berbeda, yang ketiga adanya pengaruh yang besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang, yang keempat adanya berbagai pengaruh yang besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang, dan yang terakhir adanya berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan struktur sosial. Untuk soal yang ketiga, konflik sosial suku sampit. Contoh konflik sosial masyarakat Indonesia satu ini mungkin sudah cukup sering kalian dengar, karena konflik ini memang cukup fenomenal. Dalam konflik tersebut melibatkan suku Madura dan Dayak, yang saat itu terjadi cukup menegangkan, karena konflik tersebut telah menjatuhkan banyak korban jiwa, baik dari suku Madura maupun suku Dayak. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya sikap saling menghargai dan menghormati adat dan kebudayaan intersuku. Dari contoh konflik tersebut antara suku Madura dan suku Dayak merupakan bentuk konflik: A. Konflik sara, B. Konflik destruktif, C. Konflik fungsional, D. Konflik horizontal, E. Konflik vertikal. Jawaban yang benar adalah A. Konflik sara.
dikarenakan konflik SARA itu merupakan bentuk konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk soal yang keempat, di Indonesia terdapat sebuah konflik politik seperti kecurangan dalam pemilu. Pengertian konflik menurut Lewis Althusser dalam bukunya yang berjudul The Function of Social Conflict 1996, konflik adalah perjuangan atas nilai-nilai dan atau tuntunan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka dengan tujuan menetralkan lawan atau menghilangkan saingannya. Faktor penyebab terjadinya konflik politik di atas merupakan ketidakpuasan akan organisasi politik yang tidak bisa menerima kekalahan, sehingga tidak senang melihat pihak lain mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, upaya apa yang dapat menyelesaikan konflik politik tersebut? A. Toleransi atau toleration. B. Mediasi atau mediation. C. Coercy atau coercion. D. Arbitrasi atau arbitration. C. Segregasi atau segregation. Jawaban yang benar adalah D. Arbitrasi. Dikarenakan arbitrasi adalah bentuk akomodasi yang terjadi melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan secara hukum untuk menyelesaikan konflik antar kedua belah pihak. Arbitrasi merupakan metode penyelesaian konflik yang diakui secara internasional. Secara singkat, upaya penyelesaian dengan cara arbitrasi yakni menyelesaikan konflik dengan menghadirkan pihak ketiga, di mana dia adalah pemberi keputusan. Untuk soal yang terakhir di materi konflik sosial, yaitu terdapat dua buah konflik. Konflik yang pertama, konflik antar fans K-pop muncul karena seseorang pengguna Twitter menyulut kemarahan fans NCT karena menuliskan kata-kata yang dinilai menghina beberapa member NCT Dream. Fans yang tak terima pun meminta klarifikasi kepada pengguna Twitter lewat space Twitter dan memintanya untuk membuat permohonan maaf. Untuk konflik yang kedua itu konflik invasi Rusia Ukraina muncul karena telah terjadi berbagai peristiwa dan korban jiwa yang telah terjadi di Ukraina akibat invasi. Beberapa pekan pertama invasi, pasukan Rusia mendesak ke kota-kota besar Ukraina, termasuk Kyiv, Kharkiv, dan Kherson. Lalu Rusia menduduki Bakhmut dan dituduh melakukan kejahatan perang di sana. Dari kedua konflik di atas, konflik manakah yang merupakan bentuk konflik konstruktif? A. Konflik 1 dan 2, B. Konflik kedua, C. Konflik pertama, D. Semua salah, E. A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat adalah C. Konflik pertama. Dikarenakan konflik konstruktif merupakan konflik yang membangun atau bersifat positif. Konflik pertama merupakan konflik konstruktif yang dimana pada akhirnya malah membangun pihak yang terlibat konflik tanpa merugikan pihak lainnya, atau membangun sebuah pihak dan atau menghasilkan sesuatu yang baik. Seperti yang terdapat dalam konflik tersebut bahwa fans yang tak terima meminta klarifikasi kepada pengguna Twitter lewat space Twitter dan memintanya membuat permohonan maaf. Halo, nama gue Dina Kalista. Gue ingin menjelaskan soal-soal materi tentang masalah sosial. Pertama, gejala sosial bisa terjadi karena adanya konflik atau permasalahan sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat, seperti suatu individu yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga tidak dapat menghasilkan uang, dan suatu individu yang sedang menunggu panggilan dari suatu lowongan kerja atau baru saja menyelesaikan pendidikannya. Gejala sosial tersebut terjadi akibat masalah sosial di bidang ekonomi adalah A. Kenakalan remaja, B. Korupsi, C. Kelompok agama, D. Pengangguran, E. Kriminal. Jawabannya adalah D. Dikarenakan pengangguran sendiri didefinisikan yakni pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali sehingga mencari pekerjaan. Bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Nomor kedua, kemiskinan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kemiskinan absolut, relatif, struktural, dan kultural. Jika terdapat sekelompok penduduk yang tinggal di pedalaman
terpencil dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang sangat rendah, sehingga akan sulit untuk keluar dari wilayah tersebut. Dan bentuk kemiskinan ini akan selalu terjadi karena kelompok atau individu tersebut berada di dalam kondisi yang sama. Kondisi tersebut berupa contoh dari jenis kemiskinan: A. Struktural, B. Kultural, C. Relatif, D. Absolut, E. Nepotisme. Jawabannya adalah A. Dikarenakan kemiskinan struktural disebabkan karena rendahnya akses seseorang atau masyarakat terhadap sumber daya dan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, maupun lapangan pekerjaan. Lalu kemiskinan yang dialami oleh kelompok penduduk tersebut karena struktur masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan sumber pendapatannya. 3. Pak Idar menjabat sebagai kepala personil di sebuah perusahaan. Ia telah mengetahui bahwa perusahaannya sedang mencari seseorang sekretaris. Akan tetapi Pak Idar sengaja menyimpan informasi tersebut. Lalu Pak Idar membuka lowongan pekerjaan dalam waktu sesingkat-singkatnya agar jumlah pelamar sedikit, sehingga memperbesar peluang untuk anak perempuannya agar dapat diterima di perusahaannya. Saat wawancara berlangsung, Pak Idar sengaja memberi skor rendah kepada calon sekretaris lainnya. Akan tetapi Pak Idar justru memberikan penilaian yang tinggi kepada anak perempuannya meskipun tidak kompeten. Kasus tersebut menunjukkan praktik nepotisme karena A. membatasi kesempatan orang lain untuk berpartisipasi secara aktif di bidang pekerjaan, B. menyalahgunakan jabatan yang telah dimiliki untuk kepentingan anggota keluarganya, C. penyalahgunaan fasilitas umum untuk dirinya sendiri, D. mengutamakan kepentingan kelompok, E. mengambil data untuk disalahgunakan. Jawabannya adalah B. Dikarenakan nepotisme diartikan sebagai perilaku yang mengutamakan keluarga, sanak saudara, atau teman dekatnya sendiri di atas kepentingan umum. Sikap menganakresmekan ini pada umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh tertentu. Di Indonesia merupakan negara yang kaya akan beberagaman budaya seperti kekayaan suku, adat istiadat, agama. Jika di salah satu sekolah terdapat siswa atau siswi yang tidak mau berteman dengan siswa-siswi lainnya yang berbeda agama, atau siswa-siswi yang tidak mau berbaur dengan siswa-siswi lainnya yang tidak memiliki suku yang sama dengannya. Kasus tersebut merupakan sikap intoleransi di atas dikarenakan A. ciptakan perbedaan yang ada, B. mau menerima berbagai macam perbedaan, C. mencoba berusaha untuk tertib dengan banyaknya perbedaan, D. sangat bertoleransi dalam perbedaan agar tidak menimbulkan suatu masalah, E. tidak mau menerima maupun terbiasa dengan suatu perbedaan yang ada. Jawabannya adalah E. Dikarenakan intoleransi merupakan sikap yang tidak bisa menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Sikap pada soal tersebut juga terdapat dikatakan bullying, yang dimana bullying juga termasuk wujud intoleransi karena orang-orang yang dilakukan bullying sudah tidak lagi memikirkan perasaan orang lain. 5. Setiap orang yang dengan tujuan mengutamakan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu operasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kalimat tersebut merupakan bunyi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan tindakan pidana korupsi. Jadi menurut kalian korupsi merupakan bentuk dari A. Diferensial sosial, B. Mobilitas sosial, C. Masalah sosial, D. Reintegrasi, E. Integrasi. Jawabannya adalah C. Dikarenakan koperasi merupakan masalah sosial yang terjadi akibat pengelompokan. Pada prinsipnya, korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan. Tindakan korupsi dapat berupa penggelapan uang serta menyalahgunakan wewenang, sarana, dan jabatan yang dilakukan seseorang ataupun kelompok dengan tujuan untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri. Oleh karena itu, korupsi merupakan masalah sosial dikarenakan tindakan korupsi merupakan salah satu bentuk perilaku penyimpangan. Halo, gue Bila. Gue di sini bakal ngebahas soal-soal tentang kelompok sosial. Soal pertama, para ahli sosiologi juga pasti memiliki pandangan-pandangan yang berbeda untuk mendefinisikan kelompok sosial. Oleh karena itu, siapa yang telah mendefinisikan bahwa kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan memiliki kesadaran untuk saling menolong. Pengertian kelompok sosial tersebut selaras dengan pendapat A. Surjono Sukanto, B. Richard N. Warren, C. Robert Camerton, D. George Homan, E. Paul B. Horton. Jawaban yang benar yaitu A. Surjono Sukanto. Dikarenakan Surjono Sukanto mendefinisikan bahwa kelompok sosial sebagai himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Lanjut soal kedua, yaitu Dina melihat Wawan, partner kerjanya, dipukuli oleh anggota perusahaan lain tanpa sebab. Sebagai ungkapan solidaritas, Dina mengajak partner kerja lainnya untuk membalas anggota perusahaan tersebut yang telah memukuli Wawan. Rasa solidaritas Dina muncul karena feeling yang kuat serta dapat memicu rasa permusuhan, kebencian, dan dendam. Hal tersebut merupakan tipe kelompok yang memiliki karakteristik A. Patembayan, B. Kelompok primer, C. Kelompok sekunder, D. Kelompok luar atau outgroup, E. Kelompok dalam atau in-group. Jawaban yang benar adalah E. Kelompok dalam atau in-group. Dikarenakan in-group atau kelompok dalam merupakan kelompok sosial di mana di antara anggota-anggotanya saling simpati dan mempunyai perasaan dekat satu dengan lainnya. Kelompok sosial merupakan tempat di mana individu mengidentifikasikan dirinya sebagai kami atau kamu, kita atau mereka. In-group adalah kelompok sosial di mana seorang individu mengidentifikasikan dirinya sebagai kita atau kami. Soal nomor 3, Anissa adalah seorang siswa yang begitu ingin menjadi seniman terkenal. Hampir setiap hari Anissa selalu membuat berbagai macam sketsa dan sekali mencoba melukiskan sketsanya. Setiap hari Anissa rajin mendengarkan bimbingan ayah dan gurunya demi mencapai cita-cita tersebut. Gambaran perilaku Anissa menunjukkan bahwa A. Kelompok pengunjung merupakan in-group bagi Anissa. B. Kelompok seniman merupakan reference group bagi Anissa. C. Ayah merupakan reference group bagi Anissa. D. Guru-guru sekolahnya merupakan reference group bagi Anissa. E. Perpustakaan merupakan in-group bagi Anissa. Jadi jawaban yang benar yaitu B. Dikarenakan reference group adalah jenis kelompok sosial yang dijadikan acuan atau referensi seseorang yang sebenarnya bukan anggota kelompok. Sebagai acuan, kelompok sosial tersebut turut membentuk pribadi dan perilaku seseorang yang bukan anggotanya. Oleh karena itu, kelompok seniman merupakan kelompok acuan bagi Anissa. Soal nomor 4, jika kamu mengikuti program pertukaran pelajar di luar negeri,
maka kamu harus dapat beradaptasi dengan sekolah baru. Oleh karena itu, kamu berupaya untuk mengenal budaya masyarakat setempat dengan membaca berbagai literatur. Selalu menunjukkan kesan yang positif kepada orang lain dan menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman di kelasnya. Kondisi kamu tersebut menunjukkan proses pembentukan kelompok pada tahap A. Adjourning, B. Storming, C. Norming, D. Forming, E. Performing. Jawaban yang benar adalah D. Dikarenakan pada fase forming, setiap anggota kelompok akan mulai saling mengenal, mendalami karakteristik satu sama lain, dan menunjukkan citra yang positif agar dapat diterima dengan baik. Soal kelima, terdapat contoh kelompok sosial, yakni peserta didik kelas 12 mendaftar ke lembaga bimbingan belajar untuk menghadapi ujian agar masuk perguruan tinggi yang telah diinginkannya. Maka dari itu, faktor pendorong apakah yang dapat membentuk kelompok sosial tersebut? A. Kesamaan hobi, B. Kesamaan nasib, C. Kesamaan kepentingan, D. Kesamaan ideologi, E. Daerah asal. Jawaban yang benar adalah C. Kesamaan kepentingan. Dikarenakan kesamaan kepentingan sama halnya dengan persamaan tujuan. Jadi yang dimaksud dengan kesamaan kepentingan yaitu suatu kelompok atau komunitas lainnya yang bekerja sama karena didasari dengan kesamaan kepentingan tersebut. Perkenalkan, nama saya Darren Kanto. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal struktur sosial. Yang pertama, dalam masyarakat dan atau lingkungan dikenalkan sebagai makhluk sosial yang memiliki hubungan antara sosial atau antara masyarakat. Dari hubungan tersebut, maka terbentukkan norma-norma dan nilai sosial, sehingga tantangan atau batasan sosial yang terbentuk dalam bersosialisasi di lingkungan sekitar. Jadi menurut kalian, kalimat tersebut merupakan bentuk A. Konflik sosial, B. Masyarakat sejahtera, C. Struktur sosial, D. Rasionalisasi, E. Mobilitas. Jawabannya adalah C. Dikarenakan struktur sosial merupakan jalinan unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial yang terbentuk atas interaksi sosial. Ditanya dengan soal tersebut karena masyarakat merupakan suatu kelompok sosial yang dimana di dalamnya terdapat RT dan RW yang merupakan lembaga-lembaga sosial, dan tantangan, aturan atau batasan sosial merupakan bentuk kaidah sosial. Lalu itu semua terbentuk dalam bersosialisasi atau biasanya disebut bentuk atas interaksi sosial. 2. Menurut Karl Marx, stratifikasi sosial didefinisikan sebagai pergolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prioritas Indonesia. Ini merupakan negara yang beragam agama dan budayanya seperti di Bali. Terdapat kasta pada agama Hindu mengelompokkan anggota masyarakat menjadi 4 kasta, yaitu Brahmanan, Kshatriya, Vaishya, dan Saudara. Pada sistem kasta tersebut, seorang akan kesulitan berpindah kelas karena atau strata sosial karena sistem kasta yang diperoleh melalui garis keturunan. Maka hal tersebut merupakan sifat stratifikasi sosial. A. Tertutup, B. Terbuka, C. Campuran, D. Tertutup terbuka, E. Semua benar. Jawabannya adalah A, karena sifat stratifikasi sosial tertutup merupakan bentuk stratifikasi yang beranggota dari setiap stratanya, sulit untuk dilakukan mobilitas. Lalu sifat strategi sosial tertutup ini terbatas dari fakta kelahiran dan juga kasta masyarakat feudal. 3. Dalam masyarakat yang sering terjadi adalah perbedaan suku bangsa. Terbentuk suku bangsa didasari karena adanya kesadaran individu pada karakteristik perilaku, adat istiadat, serta asal-usul kebudayaan pada masyarakat Batak. Orang-orang Batak dari dulu sehingga sekarang masih menerapkan sistem marga yang diturunkan dari pihak bapak. Jadi tak heran jika
bertemu orang dengan marga yang sama. Kita merasa seperti satu keluarga. Dalam teks tersebut bersifat horizontal yang merupakan unsur struktur sosial. Hal demikian tersebut A. Mobilitas sosial, B. Diferensiasi sosial, C. Kelompok sosial, D. Stratifikasi sosial, E. Perubahan sosial. Jawabannya adalah B. Diferensi sosial, dikarenakan suku bangsa pada fenomena diferensi di Indonesia memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Horizontal ditandai dengan ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Sedangkan dalam teks tersebut diferensi sosial yang ditandai oleh ciri budaya yang dimana berhubungan dengan kebudayaan atau adat istiadat masyarakat disebut negara atau wilayah. Diferensi sosial juga merupakan klasifikasi atau pergolongan terhadap perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. 4. Di Indonesia, tempatnya di daerah Papua, orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut rata-rata memiliki warna kulit gelap, rambut keriting, mata hitam, dan juga memiliki bibir yang tebal. Pertanyaan tersebut merupakan unsur struktur sosial horizontal yang ditandai dengan ciri A. Klaim agama, B. Suku bangsa, C. Sosial, D. Budaya, F. Fisik. Jawabannya adalah E. Ciri fisik dikarenakan berhubungan dengan rasa warna kulit, warna mata, bentuk rambut, bentuk hidung, jenis kelamin, dan sebagainya. Pada intinya ciri fisik terlihat jelas karena tampak dari luar perbedaan pada setiap individunya. Ciri fisik merupakan perbedaan faktor geografis dan iklim, faktor makanan, dan faktor perkawinan. Di dunia ini terdapat beberapa ras dengan ciri fisik khas masing-masing. Setiap benua dan negara bisa ditinggal oleh ras yang berbeda. Berikut adalah beberapa ras yang hingga saat ini masih eksis, yakni ras Australopithecus dengan ciri fisik tubuh sedang, rambut keriting, mata hitam, bibir yang tebal, dan warna kulit gelap. Ras Mongoloid dengan ciri fisik rambut lurus, mata cenderung sipit, dan ciri bibir tipis serta warna kulit kuning. Ras Chusasawis dengan ciri fisik yang memiliki oleh warga asli Eropa dan Asia. Ras Negroid dengan ciri fisik yang dimiliki oleh warga asli Afrika dan beberapa wilayah Asia. 5. Ketua RT merupakan seorang yang memiliki pengaruh tertentu dalam masyarakat yang telah dipimpinnya, sehingga ketua RT akan dihormati karena kedudukannya di dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari A. Peranan sosial, B. Konflik sosial, C. Hubungan sosial, D. Status sosial, D. Pengaruh sosial. Jawabannya adalah D. Status sosial dikarenakan status sosial merupakan posisi atau kedudukan seorang dalam kelompok masyarakat. Biasanya status sosial yang disandang seseorang dapat mengaruhi pola interaksi dengan orang lain. Semakin tinggi status sosial, maka semakin tinggi pula pengaruh dan dapat dirasakannya. Oke, gue ikut bakal membahas pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dunia. Pokoknya perkenalkan nama gue Wanati. Untuk soal pertama, para ahli dalam sosiologi pasti memiliki pandangan tentang masyarakat dunia. Salah satu ahli telah menyatakan bahwa masyarakat gemuk, masyarakat yang memiliki 2 atau lebih tatanan sosial yang saling berdampingan tanpa menyatu dalam satu dunia politik. Pernyataan tersebut merupakan pertanyaan para ahli yang bernama A. B. Experimental, C. Clifford Geertz, yang D. Meyer van den Berg, yang E. Ryle. Jawabannya B. Dikarenakan eksperimental telah menyatakan bahwa masyarakat gemuk merupakan masyarakat yang memiliki 2 atau lebih tatanan sosial yang saling berdampingan tanpa menyatu dalam satu unit politik. Bisa juga dikarenakan masyarakat dipersatukan oleh masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional yang disatukan oleh aturan bangsa.
Lalu yang nomor 2, di negara Jepang terdapat masyarakat yang menganut agama Buddha. Selain menganut Buddha, juga terdapat masyarakat yang menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Meskipun demikian, kehidupan religius pada masyarakat Jepang sangat tampak dalam aktivitas sehari-hari, yakni berbagai bentuk simbol ritual. Kegiatan tersebut telah membentuk sebuah jenis yang A. Mayoritas dominan, B. Minoritas dominan, C. Diktator mayoritas, D. Kompetisi seimbang, E. Tirani minoritas. Jawabannya A. Dikarenakan mayoritas dominan sendiri didefinisikan sebagai masyarakat majemuk yang terdiri dari sejumlah komunitas atau kelompok etnik yang kekuatan dalam bersaing tidak sepadan atau imbang. Salah satunya merupakan kelompok mayoritas yang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kelompok sosial yang lain, sehingga mendominasi politik, ekonomi atas kelompok-kelompok lain. Selanjutnya nomor 3, Indonesia merupakan negara Nusantara yang dimana memiliki banyak pulau-pulau atau perairan. Para nelayan di daerah Banyuwangi, Jawa Timur terdiri atas kelompok suku Batak, Bugis, Sunda, dan Madura. Dengan jumlah mereka yang besar, dalam aktivitas ekonomi mereka telah dikendalikan oleh sekelompok kecil bermodal kuat. Struktur sosial tersebut termasuk ke dalam jenis A. Mayoritas dominan, B. Minoritas dominan, C. Kompetisi seimbang, D. Tirani minoritas, E. Fragmentasi seimbang. Jawabannya adalah B. Dikarenakan minoritas dominan didefinisikan sebagai masyarakat yang di antara komunitas atau kelompok etnik yang memiliki bagian kecil kelompok minoritas. Namun kelompok minoritas tersebut memiliki kekuatan kompetitif melebihi di antara yang lain, sehingga mendominasi politik dan ekonomi. Selanjutnya nomor 4, di Indonesia sudah banyak yang membentuk organisasi berdasarkan daerah asal, seperti orang Solo yang berada di NTT membentuk kelompok asal daerahnya atau suku Jawa. Demikian pula yang lain. Pengaruh terhadap masyarakat majemuk, kelompok tersebut akan menimbulkan yang A. Nasionalisme, B. Profesionalisme, C. Primordialisme, D. Materialisme, C. Strukturalisme. Jawabannya C. Primordialisme, sebab sikap primordial merupakan sikap loyalitas yang berlebihan terhadap budaya subnasional yang berdasarkan atas ikatan kekerabatan suku bangsa, asal daerah, bahasa, dan adat istiadat, sehingga melahirkan pola perilaku serta cita-cita yang sama dengan kelompok itu. Nomor 5, masyarakat majemuk memiliki berbagai macam sikap. Salah satunya sikap stereotip. Sikap tersebut telah ditunjukkan oleh masyarakat majemuk karena dapat menghambat proses integrasi. Oleh karena itu, sikap ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan dalam A. Keyakinan atau ekonomi, B. Pekerjaan atau profesi, C. Hubungan, D. Kebudayaan, E. Wilayah. Jawabannya adalah D. Kebudayaan, dikarenakan stereotip merupakan suatu konsep yang erat kaitannya dengan konsep presentasi. Orang yang menganut stereotip mengenai kelompok lain cenderung berprasangka terhadap kelompok tersebut. Menurut Verdun, stereotip merupakan citra kaku mengenai suatu kelompok atau budaya yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. Perkenalkan, nama gue Natasha Dueta Elsia. Oke, di sini gue bakal ngebahas materi terakhir, yaitu tentang integrasi sosial. Soal yang pertama, yaitu sesuatu yang dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari A. Integrasi sosial, B. Kelompok sosial, C. Masalah sosial, D. Struktur sosial, E. Mobilitas sosial. Nah, jawabannya itu A. Integrasi sosial. Dikarenakan integrasi sosial sendiri secara umum didefinisikan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma.
Untuk soal yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pulangsari 2014 menunjukkan adanya pemukiman pada kawasan perkotaan Solo baru yang dipisahkan oleh pendapatan, pindah pekerjaan, dan pendidikan penduduknya. Hal tersebut dilihat dari pengelompokan tipe rumah berdasarkan kelasnya. Pemisahan tersebut merupakan kesenjangan sosial dan perbedaan kondisi sosial. Menurut kamu, pernyataan di atas tersebut ke dalam prinsip apa sih? A. Ada eksklusi sosial, B. Segregasi, C. Integrasi, D. Inklusi sosial, E. Konflik sosial. Jawabannya B. Segregasi. Dikarenakan segregasi merupakan pemisahan paksa kelompok ras yang berbeda di suatu negara, komunitas, atau kelompok sosial tertentu. Segregasi juga membatasi kesempatan suatu kelompok masyarakat dengan latar belakang tertentu untuk mendapatkan kesetaraan hak dalam bermasyarakat serta mendiskriminasinya. Soal yang ketiga, di depan gedung DPR telah terjadi demo. Oleh karena itu, polisi memberikan gas air mata kepada demonstran dengan tujuan untuk membubarkan masa aksi demo itu. Bentuk integrasi sosial, apakah yang tepat dengan pernyataan tersebut? A. Integrasi normatif, B. Integrasi sosial, C. Integrasi koersif, D. Integrasi nasional, E. Integrasi internasional. Jawabannya itu C. Integrasi koersif. Dikarenakan integrasi koersif itu sendiri terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara yang bersifat memaksa seperti kekerasan yang harus ditegakkan. Soal yang keempat, ketika terjadi suatu pergerakan sosial ataupun pemecah dalam masyarakat, cara yang dapat mengatasi hal tersebut dalam memelihara integrasi sosial dalam masyarakat menurut Talcott Person. A. Integration, B. Latency, C. Dual attainment, D. Adaptation, E. Meditation. Jawabannya itu D. Adaptation. Jika terjadi sesuatu pergerakan atau dinamika sosial atau perpecahan maupun keretakan dalam masyarakat, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah adaptasi atau beradaptasi dengan pengaruh yang ada. Soal terakhir yaitu soal nomor 5, negara Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, dan kebudayaan lainnya, seperti suku Bugis yang memiliki fungsi sebagai pengelola sumber daya alam hasil laut, sedangkan suku Minang merupakan penjual yang memasarkan hasil laut tersebut. Untuk integrasi sosial, apakah yang terdapat pada pernyataan tersebut? A. Integrasi internasional, B. Integrasi nasional, C. Integrasi normatif, D. Integrasi koersif, dan E. Integrasi fungsional. Jawabannya itu E. Integrasi fungsional. Dikarenakan integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Maka dari itu, fungsi ini dapat mempertahankan integrasi yang ada karena dasarnya semua anggota masyarakat saling tergantung satu sama lainnya. Fungsi ini dapat dilihat pada soal di atas. Kedua suku memiliki fungsi masing-masing namun tetap menyatu. Oke, sekian pembahasan materi-materi sosiologi yang telah kami bahas. Sebelumnya mohon maaf bila ada